Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Mas Bro gak bosan-bosan untuk memberikan info-info untuk kalian supaya kalian tidak keblinger ataupun bagikan kalian ke pasar tersasar dalam memilih koin-koin untuk menyambut buleran tahun 2025. Harga naik turun masih terjadi karena menunggu aliran dana segar yang akan masuk, dan ini info yang sangat bagus menurut saya yang perlu kalian ketahui. Namun demikian kalian tetap dior, riset mandiri dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun ancur-ancuran mendadak ya. Berita yang pertama adalah dari Arthur Hayes yang mana nanti diperkirakan ETH akan mencapai 10.000 US dollar, akan di atas 120 juta. Saya yakin kalau untuk ETH. Dan kemudian BlackRock mendesak, ini bukan Trump lagi yang mendesak untuk pangkas suku bunga, yaitu BlackRock. Kalau BlackRock itu biasanya akan dikabulkan. Kita tahu bersama, sudah menjadi rahasia umum, yang namanya AS itu adalah negara kapitalis yang betul di sana itu dikuasai sama mafia uang. Kita lihat jejak ETF itu sebetulnya sudah dari tahun 2017 diajukan tapi selalu ditolak SEC. Begitu ada BlackRock masuk kripto mengajukan ETF BTC, langsung tidak ada yang berkutik, semua langsung oke lah. Oke, begitu saja. Ini yang menarik, yaitu adalah BlackRock sudah ikut-ikutan menyerukan, menekan sama Fed untuk pangkas suku bunga. Wah, pasti nanti banyak dana aliran segar yang akan masuk. Naik turun karena masih berputar-putar intern ya, ataupun internal kripto saja. Orang-orang kripto yang masih tempur dengan trader sama biasa pam-paman bandar, yang sesungguhnya aliran dana segar belum masuk. Kita tunggu bulan Agustus, kelihatannya tarif dagang sudah diundur lagi, dan memang ada deal-deal politik antara Trump dan Powell. Jika Powell mengikuti dengan tarif dagang yang ditunda, mungkin Powell akan pangkas suku bunga. Namun demikian juga Powell memang sudah banyak desakan di sana, sudah dilaporkan ke pengadilan di sana ya, karena dia tidak sinkron, tidak terlalu terjadi gap berbau politik dengan kebijakan yang tidak transparan. Itu yang dibaca oleh saya, dan disinilah kelihatan sudah banyak tekanan. Agustus ini mudah-mudahan dipangkas. Kita langsung saja dalam masuk ke berita yang pertama. ETH prediksi Arthur Hayes ramal Ethereum bisa meroket ke 10.000 US dollar. Wah, mantap ya. Didukung oleh investasi BlackRock sebesar 440 juta US dollar dan prediksi harga 10.000 dari Arthur Hayes, ETH mulai menarik perhatian investor institusional. Dengan harus masuk dana ke ETF yang terus meningkat serta pertumbuhan pesat pada solusi layer 2, para analis meyakini bahwa ETH berpotensi memimpin rally pasar kripto berikutnya. Maka dampaknya koin-koin yang ada di jaringan ETH, terutama Polygon, ARB, dan juga PP akan berdampak positif. Saya rasakan terbang. Kita tinggal tunggu saja. Untuk akhir tahun juga waktunya sudah nggak lama ya, 4 bulan lagi. Mudah-mudahan kita cuan kaya raya semua ya. Harga Ethereum hari ini rally tertahan di dekat resisten kunci. Ethereum sempat diperdagangkan di kisaran 3.750 dolar setelah mencatat kenaikan lebih dari 78% sejak titik terendah di bulan Juni. Namun ETH kini menghadapi resisten kuat di sekitar level 3.800 dolar. Sementara volatilitas harian mengindikasikan potensi koreksi jangka pendek saja, kemudian akan pump kembali ya. Mudah-mudahan begitu.
Arthur Hayes prediksi tembus 10.000 US dollar. Menurut Hayes, suntikan likuiditas semacam ini kemungkinan besar akan menguntungkan aset berisiko seperti ETH dan BTC. Ia juga menyoroti bahwa ekspansi moneter yang terus dilakukan oleh Fed mendorong inflasi harga aset dengan kripto seperti ETH berada dalam posisi yang ideal untuk menikmati lonjakan tersebut. Perusahaan investasi miliknya juga dilaporkan telah mengalokasikan seluruh portofolionya ke ETH, protokol DeFi dan token ERC20 sebagai bentuk antisipasi terhadap fase pasar yang didorong oleh kredit ini. Wah, ini yang mantap. BlackRock beli Ethereum senilai 440 juta dolar, berkuat sinyal bullish permintaan institusional terhadap Ethereum mencapai tonggak baru. Setelah BlackRock membeli ETH senilai 440,1 juta dolar, langkah ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap masa depan ETH yang menandakan persiapan perusahaan untuk kemungkinan peluncuran spot Ethereum ETF melalui e-series Ethereum Trust. Mantap ini ya. Ini kayaknya akan pump gila-gilaan kawan. Kita akan lihat yang mana BlackRock mengamuk ya. BlackRock ternyata terjun ini sekarang. Mungkin sudah gerah dia ya. Investasi Ethereum dan kebijakan suku bunga sorotan terbaru dari BlackRock. Mantap ini. Pasar keuangan global baru-baru ini dikejutkan dengan pencapaian luar biasa dari BlackRock dalam mengelola dana Ethereum serta desakan untuk pemotongan suku bunga oleh Chief Investment Officer CEO mereka ya. Kedua topik ini menarik perhatian investor dan analis di seluruh dunia. ETF Ethereum BlackRock pecahkan rekor. BlackRock e-series Ethereum Trust ataupun ETA telah mencapai tonggak penting dengan mengumpulkan aset sebesar 10 miliar dolar kawan, hanya dalam waktu 250 hari. Ini menjadikan ETA itu ini ya, e-series Ethereum Trust. Jadi ETF-nya ETH yang punya BlackRock ya, sebagai salah satu exchange trend fund ETF yang tumbuh paling cepat dalam sejarah keuangan. Sejak 1 Juli tahun 2025, BlackRock telah mengakuisisi lebih dari 1 juta Ethereum dengan total kepemilikan mencapai 2,8 juta ETH yang bernilai sekitar 10,2 miliar dolar per 20 Juli. Gila, prestasi ini menempatkan ETA di atas beberapa dana terkemuka lainnya seperti JP Morgan, Nasdaq, juga Premium Income ETF yang membutuhkan 444 hari untuk mencapai tonggak serupa. Kecepatan aliran dana ini menunjukkan perubahan sentimen investor dan adopsi institusional terhadap mata uang kripto. Waduh, gila, ini yang paling penting nih. Permintaan tinggi pada ETF BlackRock. ETF yang berbasis pada Ethereum ETH telah mengalami permintaan yang tinggi dengan aliran masuk mencapai 4,4 miliar dolar dalam 14 hari terakhir. Sebaiknya ETF yang berbasis pada BTC mengalami aliran keluar, mengakhiri periode aliran masuk selama 12 hari sebelumnya. Ini menandakan adanya pergeseran strategi oleh institusi ke arah Ethereum, yang semakin diakui kegunaannya tidak hanya sebagai mata uang digital. Migrasi ke sistem Proof of Stake oleh Ethereum 2.0 dan aplikasinya yang meningkat dalam DeFi dan NFT membuat Ethereum menjadi aset utama dalam portofolio kripto institusional. Desakan BlackRock untuk pemotongan suku bunga. Mantap ini. Rick Schrader,
CEO BlackRock telah menyerukan pemotongan suku bunga menjelang pertemuan FOMC yang akan datang. Wow, selamat kalian. Dalam wawancara dengan Bloomberg, Ryder menyatakan bahwa pemotongan suku bunga akan menurunkan harga rumah dan mengurangi tingkat inflasi. Hal ini menjadi penting karena pasar perumahan saat ini sangat terpengaruh oleh kebijakan suku bunga yang tinggi. Jelas, apalagi BlackRock propertinya di Cina mangkrak. Ini pasti gara-gara suku bunga tinggi. Meskipun data ekonomi menunjukkan performa yang kuat, Ryder berpendapat masih ada ruang untuk pemotongan suku bunga. Tekanan politik dan ekonomi terus meningkat terhadap Ketua Fed Jerome Powell untuk mengumumkan pemotongan suku bunga. Wah, mantep bro. Kalau sampai BlackRock sudah turun tangan, aduh, apapun akan terjadi ya. Itu berita BlackRock yang adopsi ETH besar-besaran dan sudah mulai campur tangan mendesak Powell untuk segera pangkas suku bunga. Kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan Agustus betul-betul pam gitu ya. Wah, mantap. Saya punya koin satu yang namanya Polygon, baru masuk tadi. Ini menurut saya juga sangat luar biasa untuk si Polygon ini. Polygon ini mantap ini. Saya ngambil Polygon dengan yang market cap-nya masih kecil, harganya di bawah. Dulu itu pernah sampai ini ya, sampai harga 43.000 di tahun 2021 sebelum berganti dengan Pol ya. Kalau dilihat dari trendline-nya, yang suka memuja trendline, ini dia sudah mampu menjebol daripada trendline-nya. Ya arahnya tinggal gini aja udah. Tinggal ke atas saja ya untuk Polygon. Ini sama dengan PP chartnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dari Mbah Fibonacci-nya, kalau dari bear ini kan bottomnya di sini udah double bottom nih. Ini double bottom ya udah ya. Kita nariknya dari bawah ke atas kalau mau ke atas. Ini bagus sekali. Ini double bottom tuh di sini nih. Terjadi double bottom TA-nya di weekly-nya yang akurat. Ini berusaha akan menjebol di weekly-nya 0,786 Bimbo ini ya, yang berusaha akan dijebol ya, karena sejak penurunan bear ini udah bottom di sini. Ini satu, ini dua, udah double bottom. Kemudian dia berusaha menarik, tidak mampu menembus Bimbo 0786, turun lagi. Ini arahnya akan menembus lagi 0786 di area 4.700-an di sini. Kalau ini nanti biasanya kalau nggak mampu lagi maka akan turun lagi, kemudian ketiga kali lama-lama nanti akan tembus. Setelah tembus di sini arahnya ke atas, tapi biasanya ada reject dulu di sini untuk berikutnya akan lanjut ke atas bertahap begitu ya. Ini sangat menarik menurut saya. Juga kita sama kalau kita lihat di PP, TAPP-nya ya. Kita lihat TAPP, kita akan pindah ke PP. Makanya saya ambil PP sama di Polygon. Kita ngambil PP di mana ini PP-nya ini? PP USDT aja lah. Ini kalau di PP-nya sama. Kita lihat PP untuk koin PP kawan. Sebentar agak lagi loading dulu. Ya. Kita akan ambil di sama 3D-nya aja nih. Ini juga dalam Fibonacci-nya sama. Kita tarik dari bawah ke atas. Ya. Dari bear market turun ke bawah sini. Ya, ini. Di sini terjadi double bottom seperti apa namanya tadi Polygon. Dan kemudian dia sudah mampu jebol di Bimbo ini 078 itu sudah mampu dijebol. Kemudian yang berat 06 ini sudah beberapa candle itu nggak mampu, turun ke bawah lagi, dan ini lagi berusaha masuk lagi jebol di Bimbo 06. Kalau 06 ini udah kejebol, ini udah reject, ini arahnya akan ke sana. Kalau demandnya kuat, dia langsung akan masuk di Bimbo 05. Nah, ini nanti kuncinya ada di sini.
kuncinya di Vimbo 3082 di sini. Kalau area kuning ini sudah dikasih tanda kuning, angka keramat secara psikologi pemuja Vimbo 0382 di sini mampu bertahan menjebol, maka ATH baru, karena kuncinya ada di Vimbo 3082. Tapi saya yakin dengan pemangkasan suku bunga, aliran segar dana banyak yang masuk, PA itu nggak berfungsi, tahu-tahu pam begitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada koreksi, pas koreksi-koreksi kecil itu saatnya masuk. Harganya juga masih bagus, kapitalisasinya sudah masuk ke 9 triliun tadi dengan holdernya yang meningkat terus. Saya rasa pilihan utama untuk meme coin adalah PP, dan kalian bisa masuk ETH yang akan 10.000 US dollar di atas 100 juta ya. Untuk yang masih receh ya bisa masuk di ARB, Polygon, PP yang sama ada di jaringannya. Terserah kalian, pilih-pilih sendiri. Di saat bull market ini nanti akan terbang semua, kenaikan tidak sama, rezeki masing-masing, dan yang jelas itu nanti akan naik semua. Yang jelas koin apapun akan naik semua, cuma kenaikannya nggak sama. Kalau tulang kecil, ibarat holdernya kecil, investor kecil, paus-paus kecil, naiknya ya 1-2 kali lipat aja sudah hebat. Kalau PP tulang besar, holdernya banyak, paus-paus besar, ya bisa 10-an kali lipat. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tadi juga udah membuat video berkali-kali. Tetap semangat, tetap yakin ya untuk kita hold sampai akhir tahun dengan berita BlackRock yang ikut menekan daripada untuk pangkat suku bunga, ditekan BlackRock juga si Powell ini. Saya rasa sudah mulai, inilah dia sudah mulai tertekan, dan isunya Agustus akan dipangkas suku bunga. Mungkin begitu, tapi tetap kalian Dior, saya ingatkan dalam bermain kripto berisiko tinggi ya, bisa kaya mendadak ataupun memble mendadak, makanya harus belajar dan hati-hati ya. Mas Bro hanya membahas sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian Dior ya. Jadi itu aja, karena Mas Bro juga manusia biasa, tentunya nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPPP Jos.